Selamat datang di talk show Miss Natalis Arsitektur yang ke-20 tahun. Kita langsung sambut moderator sekaligus pembawa acara kita. Kini dia Bapak Ainul Sandi Al-Ihsan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak semua ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa banyak sekali kursi kosong ini. Oh, biasa mahasiswa. Ya, mudah-mudahan tetap semangat walaupun siang hari. Cukup kuliah saja yang kalian tidak semangat. Kalau yang begini-begini harusnya selalu semangat. Coba kurang nilai. Alhamdulillah hari ini Jumat tanggal berapa ya? Tanggal 17 Desember. Kita semua masih dalam keadaan sehat walaupun melihat kondisi katanya Omicron sudah sampai di Indonesia ini, jadi tetap kita waspada, COVID masih ada. Melihat juga berita dari kemarin, hari ini masih lagi hobi berkejar-kejaran di luar. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat, tidak usah terpancing. Katanya kalau di teknik itu tidak ada suku-sukuan, kita satu suku satu teknik gitu, suku teknik. Jadi yang jangan terpancing lah. Mari kita menjaga kondusivitas kita, hindari tempat-tempat yang kiranya bisa berbahaya untuk kita sendiri ataupun teman-teman maupun keluarga. Ya, alhamdulillah hari ini kita kedatangan tamu penting ini. Tidak salah-salah yang diundang ini ada 3 pemateri dalam acara talk show dengan tema siapa takut berpraktisi. Siapa takut? Siapa takut berpraktisi? Kupas tuntas menjalankan biro arsitek. Berarti harusnya ini sudah tidak ada yang takut ini. Katanya anak teknik itu tidak ada yang penakut. Cuma takut ketemu pembimbing, sama takut kalau masuk kuliah belum selesai tugasnya. Apalagi sama ketua UJM. Melihat tema kita hari ini, jadi walaupun kalian posisi sekarang masih tahap pendidikan arsitektur, tetapi tidak salah temanya hari ini untuk persiapan kita setelah selesai. Kalau dilihat muka-mukanya ini kan sudah senior-senior ini, tidak lama lagi menyandang gelar sarjana arsitektur, berarti sudah harus ada persiapan. Jadi tidak hanya persiapan untuk tugas akhirmu, pendidikanmu. Kalau sudah senior-senior itu sudah harus dipikirkan setelah ini saya mau kemana. Apakah saya mau langsung menikah gitu? Apakah saya mau pulang di kampung kembali bercocok tanam atau seperti apa? Jadi sudah harus ada persiapan. Kebetulan narasumber kita hari ini semua orang sudah berpengalaman ini. Siapa yang tidak kenal Bang Evan, saya panggil Bang saja. Siapa yang tidak kenal Bang Cindy, siapa yang tidak kenal Pak Kiki. Kalau Pak Kiki kita panggil Pak saja, karena jauh di atas juga. Nah ini masih lighting saya nih, Bang Evan sama Bang Cindy ini masih lighting saya. Karena ketika saya selesai, kita masih ketemu, berarti masih lighting. Saya anggap kalau saya masih kuliah terus beliau masuk, berarti masih lighting. Ya, kalau Pak Kiki ini sudah jauh gitu, walaupun rambut putih saya lebih banyak daripada Pak Kiki. Nah, ini terlalu banyak mengurus mahasiswa D3. Tidak perlu berlama-lama, saya juga tidak enak sendiri-sendiri, katanya itu sendiri tidak enak. Harus ada pasangannya. Jadi saya akan undang dengan hormat Pak Kiki, Bang Cindy, Bang Evan untuk menemani saya di atas selama 1 tahun lah. Kita akan diskusi 1 tahun. Karena banyak ini, banyak pengalaman yang akan kita share, banyak inspirasi yang akan kita dengar. Kalian mendengarkan, saya juga mendengarkan. Karena mungkin saya lebih banyak ke akademisi, jadi hari ini kita sama-sama belajar
Kalau ada yang ingin ditanyakan, tanyakan sampai habis. Mumpung bertanya itu katanya gratis. Saya persilakan Pak Kiki, Bang Sini, Bang Evan untuk ke depan. Kalau kami kan enak ini. Bosan saya lihat Pak Nusa terus di depan. Atau Pak, bukan Pala hari ini. Saya sebagai Bang di sini. Karena harusnya ini alumni arsitektur 2006. Jadi kita alma mater ini. Semua senior-senior saya, letting saya. Dan alhamdulillah terima kasih kepada para narasumber di tengah kesibukan akhir tahun. Ini luar biasa ini panitianya, bisa mendatangkan para konsultan-konsultan hebat. Yang jelas akhir tahun ini sangat sibuk sekali. Bisa mendatangkan Bang Evan dari Bandung. Selamat Bang Evan, pengantin baru. Itu mengalahkan kesibukan pengantin baru itu mengalahkan kesibukan konsultan sesungguhnya. Makanya cepat selesai, cepat menikah. Bagaimana kabar Pak Kiki, Bang Evan, Bang Sidi di tengah kesibukan? Ya, masing-masing jalan namanya. Ya, yang lebih muda harusnya saya. Tadi itu kan saya bicara duluan karena lebih muda. Silakan Bang Sidi. Apa kabar? Kesibukannya bagaimana akhir tahun ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Untuk kabar, alhamdulillah sekarang masih baik di tengah kesibukan. Ini jujur saja tadi masih sempat kerja proyek. Nah, masih ini sekedar cerita saja untuk di sini. Dan saya sangat berterima kasih mungkin diundang di sini dan bisa didampingkan sama arsitek-arsitek hebat, Pak Kiki juga Bro Evan. Kebetulan Evan ini adalah letting saya. Jadi dulu kita sempat sama-sama, cuman dia duluan lulus dan mengejar pendidikannya. Mungkin bisa diikuti kalau mahasiswa yang ingin mengejar pendidikannya lebih tinggi, karena jarang-jarang mahasiswa arsitek kuliah di luar, Pak. Salah satunya beliau. Jadi mungkin untuk nanti lebih banyak membahas tentang bagaimana mendapatkan beasiswa agar bisa berkuliah di luar. Mungkin untuk sementara itu saja. Saya kembalikan ke senior saya, Pak Nusa. Letting. Ya silakan, Bang Evan, kabarnya kesibukannya saat ini selain kesibukan jadi pengantin baru. Alhamdulillah sehat. Terima kasih juga kesempatannya hari ini bisa berbagi sama teman-teman semua, terutama Pak Nusa sudah berkenan mengundang, dan juga tadi ada beberapa teman-teman dari arsitektur. Kemudian sebenarnya ini saya izin Pak Nusa jam 1 sampai jam 5 sore ini saya izin dari kantor dengan bos saya minta kamu kirim foto kegiatan gitu supaya izinnya dari ini. Dan saya sebuah privilege yang sangat besar bisa hadir di sini di tengah-tengah teman-teman semua, bisa berbagi. Saya itu saja, Pak. Terima kasih. Terima kasih banyak. Selanjutnya Pak Vivi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dari kami salah kabar mungkin Pak Nusa lebih tahu kabar. Ya karena saya sama-sama ada kegiatan sama Pak Nusa. Tadi saja bosan ditelepon lagi tadi sama yang punya kegiatan. Jadi di bulan-bulan gini memang saatnya paling sibuk-sibuknya lah. Bukan sibuk mengerjakan proyek, tapi sibuk mengurus pencairan dananya. Gitu. Takutnya uangnya hilang biasanya. Kalau sudah lewat batas pengennya. Oke. Mulai kabar alhamdulillah baik. Arsitek itu harus baik terus, tidak. Semangat terus, bermimpi terus, berhayal terus. Itulah arsitek. Oke, nanti kita lanjut lagi. Silakan. Ya, terima kasih Pak Kiki. Mungkin saya panggil Bang Cindy, Bang Evan, namanya Pak Kiki tetap. Bapak.
Tetap Pak Kiki. Jadi sebelum kita lanjut, saya akan membacakan sedikit profil singkat dari narasumber. Walaupun sudah sangat terkenal, ragu saya kalau belum ada yang belum kenal sama Pak Kiki, Pak Evan sama Bang Cindy. Tetapi sebagai moderator yang baik, saya harus memberikan sedikit profil status ya, walaupun ini menikah semua, jadi mohon maaf. Ini sudah menikah semua, itu pasti. Tapi ada beberapa yang akan saya sampaikan terkait profil untuk masing-masing narasumber. Yang pertama, Pak Kiki, Bapak Asrudin Hayung, Sarjana Teknik, Master of Engineering IAI. Panggilannya Pak Kiki Hayung. Sekarang beliau adalah founder owner dari GH Hayung Arsitek Studio. Untuk riwayat pendidikan, Pak Kiki ini adalah lulusan Diploma 3 Arsitektur Universitas Paloleo tahun 97. Jadi kenapa saya panggil Pak? Jelas kan ya, kenapa dipanggil Pak gitu? Karena beliau adalah lulusan 97. Saya masih SD. Kalian mungkin masih jadi embrio. Terus Pak Kiki melanjutkan sarjananya di Arsitektur Universitas Brawijaya tahun 2004. Kemudian Master Engineering di Universitas Gadjah Mada, di Urban Design Universitas Gadjah Mada. Jadi berarti sama ini. Saya baru tahu kalau saya junior Pak Kiki di Urban Design Gadjah Mada. Untuk beberapa karya sudah banyak kita lihat via Facebook, Instagram. Ada beberapa karya fenomenal yang sudah dikerjakan oleh Pak Kiki dan tim. Yang pertama RSUD Kabupaten Kolaka, terus kantor LPMP Sultra, Watersport Kendari. Ada yang tidak tahu Watersport Kendari? Banyak-banyak jalan-jalan kalau arsitek. Bank Dara, RSUD Palagi Mata Bau-Bau, dan lain-lain. Ini kalau saya sebut semua ini sampai selesai hanya menjelaskan profil Pak Kiki. Terus yang kedua, Bapak cari Pak Cindy, Bapak ya nggak apa-apa kalau CV harus Pak dulu. Cindy Ahmad Sifa, Sarjana Teknik, lahir 92, founder dari RCT Studio. Jangan lupa follow Instagramnya. Ada ini. Beliau adalah lulusan arsitektur sini. Jadi kita alma mater ini angkatan 2010. Jadi angkatan 2010 lulus tepat waktu. Alhamdulillah. Jadi angkatan 2010 untuk pencapaiannya sendiri, selain sekarang sibuk sebagai arsitek profesional, pada saat kuliah beliau banyak memenangkan sayembara seperti juara 2 sayembara Desain Plaza Fakultas Teknik tahun 2015. Terus juara 1 sayembara nasional kategori mahasiswa Desain Furniture Multifungsi yang diselenggarakan oleh Universitas Hasanuddin tahun 2015. 10 besar arsitektur competition kategori mahasiswa Visionary Bambu Arsitektur dilaksanakan oleh Petra tahun 2015. Jadi Bang Cindy 2010. Jadi memang beliau-beliau ini dari mahasiswa sudah aktif. Jadi sudah aktif bersembara, sudah aktif mengerjakan proyek-proyek juga. Jadi mungkin itu juga salah satu alasan beliau lulusnya agak terlambat. Terus narasumber ketiga ada Pak Evan, Bang Evan Desti Sutisna, Sarjana Teknik, Master of Urban Design. Joya. Beliau saat ini bekerja di PT PSUD, Pusat Studi Urban Design, angkatan 2010, lulus 2015. Jadi lulus tepat waktu. Jadi tidak ada mustahil bahwa arsitek itu tidak bisa lulus tepat waktu. Jadi ada contoh sekarang dari sumber kita memang masuk 2010, lulus 2014. Jadi 4 tahun. S2-nya beliau sudah diberi bocoran oleh Bang Cindy. Beliau adalah lulusan
Australia. Lulusan Australia di Royal Melbourne Institute of Technology University. Untuk pencapaiannya, beliau adalah awardee LPDP Scholarship 2016 Melbourne, Australia. Jadi sebentar kalau ada yang mau tanya-tanya tentang beasiswa LPDP, itu nanti tanyakan ke Bang Evan. Jadi kalau Bang Sini tadi arsitektur, Pak Kiki urban design, saya urban design, Pak Evan ini urban design, tetapi produk internasional. Saya dan Pak Kiki ini produk lokal. Jadi walaupun ada istilah cintailah produk-produk dalam negeri. Nah, jadi hari ini beliau-beliau yang sudah disampaikan tadi di tengah kesibukannya yang sangat padat di akhir tahun, Pak Evan harus minta izin. Ini suatu keberkahan buat kita. Sayang sebenarnya kalau bincang-bincang ini tidak dihadiri oleh teman-teman mahasiswa, karena ini gratis. Ini gratis, kapan lagi mendapat ilmu secara gratis. Kuliah kan bayar UKT, ini gratis. Nggak tahu nih kalau panitia bayar. Jadi itu sedikit perkenalan singkat oleh narasumber. CV-nya mungkin agak kepanjangan. Yang menjadi kebanggaan saya bahwa hari ini narasumber kita adalah lulusan arsitektur teknik semua. Tepuk tangan. Jadi kita tuh lulusan-lulusan kita sebenarnya sudah besar gitu, sudah banyak, sudah siap untuk kita undang untuk dijadikan narasumber kegiatan-kegiatan seperti ini. Terima kasih atas waktunya. Ya, saya harus berterima kasih nih, karena saya tahu sibuknya bagaimana. Setelah sekian lama, saya mulai ya. Jadi ini katanya saya disuruh kayak Najwa Shihab, bukan narasumber. Saya pikir kegiatan itu narasumber presentase, terus saya tinggal duduk-duduk nonton. Ternyata katanya Bapak hari ini sebagai Najwa Shihab, walaupun tidak sekejam Najwa Shihab. Jadi saya akan melontarkan beberapa pertanyaan, mohon izin Bapak narasumber, pertanyaan-pertanyaan ringan yang isinya berat. Nah, ya, isinya ringan, ini sudah sangat mengantuk. Ini katanya habis Jumat itu mengantuk sekali. Ini akan ada pertanyaan-pertanyaan ringan, bisa menjadi motivasi buat adik-adik kita, Pak Evan, Bang Sini, Pak Kiki, sehingga setelah lulus nanti mereka ada gambaran. Setelah ini saya mau kemana? Apakah saya mau tetap bertahan di bidang arsitektur, atau saya mencari jalan lain? Karena memang kalau kita lihat kondisi saat ini, banyak lulusan-lulusan arsitektur berdasarkan research tadi itu ternyata ketika bekerja berbeda profesinya. Apakah itu memang passionnya di tempat lain atau takdir atau seperti apa? Jadi pada acara bincang-bincang hari ini kita coba membedah sedikit bagaimana sebenarnya dunia praktisi arsitektur. Bagaimana kita ketika lulus nanti bekerja di biro atau mendirikan biro sendiri. Itu yang harus kalian tahu setelah selesai nanti, bahwa memang ilmu itu ya tidak hanya didapat di bangku kuliah. Ada hal-hal lain, ada kegiatan-kegiatan lain seperti kegiatan hari ini yang bisa kita jadi rujukan untuk belajar. Untuk pertanyaan pertama, saya akan grogi nih, panasan saya akan sulit. Ini setelah berapa tahun ini tidak masuk kampus? Sudah sangat lama bapak-bapak meninggalkan kampus, kembali ke sini. Kira-kira menurut Bang Evan, Bang Cindy, Pak Kiki, perkembangan pendidikan arsitektur saat ini seperti apa? Mungkin saya mulai ke coba Pak Kiki dulu lah. Yang lebih lama. Nah, pendidikan arsitektur sekarang seperti apa, Pak Kiki? Kalau kita melihat produk-produk lulusan arsitektur ini kan pasti akan berpraktisi. Mungkin Pak Kiki juga sudah menggunakan jasa-jasa dari alumni. Terus kondisinya seperti apa? Mohon penjelasannya, Pak. Oke, terima kasih Pak atas pertanyaannya. Berbicara masalah pendidikan arsitektur, tapi saya melihat seperti ada sekarang. Biasanya dulu itu yang di depan kita itu dosen-dosen kita tuh yang adanya gondrong-gondrong semua.
sekarang sudah tidak gondrong, tapi gondrong itu identik sama gentleman gitu ya. Walaupun pendek tapi ke gentleman, ke arsitekturannya harus ada. Oke, mulai pendidikan arsitektur. Bagaimana ya? Saya mau perkembangannya kayaknya Pak Nus lebih tahu juga samanya di akademisi. Tapi begini, oke, jadi saya bercerita dari awal. Jadi begini, saya mendirikan sebuah studio. Jadi saya banyak menggunakan alumni-alumni S1, terus D3 yang masih magang juga. Terus pada saat ini saya bercerita saja ya. Pada saat di studio saya sering diskusi sama mereka terkait pendidikan arsitektur, artinya beda lah dengan kita dulu. Apalagi sekarang di era 4.0 itu kan sudah menggunakan digitalisasi atau bagaimana. Jadi terkait masalah pengetahuan arsitekturnya lumayan lah, artinya peningkatan arsitektur ada peningkatan. Hanya tergantung dari adik-adik saja. Banyak mahasiswa juga yang kadang, jadi saya bercerita sama mahasiswa, saya menganggap diri saya ini mahasiswa juga. Jadi kita saling sharing. Ada beberapa yang memang saya tidak akan misalkan dosennya. Ini kan tergantung dari mahasiswanya juga, seperti itu. Artinya pendidikan arsitektur semakin inilah meningkat dengan era digitalisasi. Dulu kita itu, zaman dulu itu yang namanya laptop, komputer itu tidak ada malahan kita mensketsa. Artinya perkembangan dunia arsitektur dari luar negeri itu udah tahu. Kita dapat saja buku arsitektur dari Jawa, ya, itu senang sekali kita. Tapi sekarang kan kalau buka Google dapat semuanya. Arsitek siapa yang mau dicari ada semua, seperti itu. Jadi kembali ke adik-adik saja, bagaimana jadinya. Untuk perkembangan arsitektur di Unhalo mungkin Pak Ustaz bisa jelaskan bagaimana. Artinya untuk lulusan saya jempol ya, lulusan alumni UHO itu jago-jago semua modelingnya. Mantap, luar biasa modeling. Tapi yang perlu ditingkatkan sketsanya saja. Sketsanya yang kurang. Tapi kalau modeling top semua. Oke, terima kasih Pak Kiki. Ya memang sedikit berbeda ya. Kalau zamannya Pak Kiki dulu ini ya laptop saja itu sulit. Jadi mungkin full dari awal sampai terakhir manual ya Pak Kiki. Manual. Studio tugas akhir manual semua. Apalagi saya dulu D3 ya. Saya itu D3 angkatan 97. Angkatan pertamanya arsitektur di UHO. Masih di kampus lama kan. Ya, okay. Jadi kami masuk itu nggak tahu apa di sebenarnya arsitektur ini. Malahan kami sablon baju itu bukan tertulis arsitektur, tapi sudah tertulis arsitek. Padahal kita ini belum jadi arsitek sebenarnya. Itu lantaran minimnya pengetahuan tentang arsitektur. Dosen-dosen juga kita di sini, ya dosen-dosen yang saya dapat di sini Pak Burhan Said, Pak Halim, Pak Sarul, Pak Ahmad. Nah itu dosen-dosen top dulu sebenarnya. Terus, jadi kami kerja itu di kertas kalkir. Tahu sekali ya ada? Kalkir, kertas roti, oprik apa semua. Jadi satu kali asistensi, kita sudah begadang berapa malam pakai rapido apa semua. Ada asistensi belum dicek sudah dicoret. Nah gimana mau tidak gila kita nanti itu. Pokoknya jadi kita itu stres betul. Karena kita kalau sekarang enak pakai ya apa semua, kalau salah tinggal dirubah apa semua. Itu jadi perkembangannya ya mengikuti zaman lah. Makanya kita dulu itu angkatan-angkatan arsitek lama itu jago-jago mensketsa. Jago mensketsa apa semua, karena memang kita mau buat 3 dimensi saja nggak bisa. Karena enak buat udah 3 dimensi. Ya, terima kasih. Jadi bisa dibayangkan bagaimana sulitnya. Sekarang kan kalau dicoret tinggal diedit lagi, di print lagi. Jadi ya, setelah ini yang saya tidak mau yang ada di sini bilang mengeluh Pak tugasnya terlalu berat Pak. Nah, belum tahu ini kalau arsitek dulu, kalau lulusan dulu itu lebih berat. Mohon maaf Pak Kiki, kalau Pak Amrul sangat. Pak Amrul ada 3 saya, dia kan 98 dan 97. Jadi bayangkan Pak Kiki 97, Pak Amrul itu 98. Iya, dulu kan dia kan. Ya kan. Tapi kita tahu sekarang kenapa jadi begitu. Ini terlalu banyak pikiran Pak Kiki.
Untuk selanjutnya bagaimana? Pak Bang Cindy dulu lah. Bagaimana melihat pendidikan arsitektur saat ini? Mungkin tidak bersentuhan langsung, tetapi pendidikan arsitektur jika kita kaitkan dengan produk-produk lulusannya. Karena saya lihat kalau di Instagram Pak Gigi ada Nur, ada itu semua kan digunakan lulusan-lulusan kita semua ini. Bagaimana melihatnya? Jadi gini, jujur kalau untuk lulusan memang sangat banyak kebetulan ada beberapa, bukan banyak, ada beberapa yang kerja sama saya. Dan saya juga memang tidak mungkin menggunakan, walaupun ada lulusan dari luar yang lebih jago, mungkin bukan dari skill atau pendidikan, mungkin saya akan pakai yang sealma mater dengan saya. Karena mereka saya tahu dari kuliah, karena yang kerja sama saya sekarang itu memang dapat saya sama-sama kuliah gitu. Jadi mereka juga bantu, dulu sering datang ke studio waktu masih istilahnya studio kecil saya, mereka sering bantu. Jadi saya tahu kualitasnya. Jadi yang biasa saya bukan pekerjakan sih, maksudnya yang mau kerja itu saya akan panggil yang dekat, dan memang saya tahu skillnya, karena mereka istilahnya mereka datang belajar sama kita. Jadi mereka kita ajar, setelah mungkin mereka lulus atau kita sudah buat studio, pasti kita akan panggil mereka lagi. Jadi mungkin saya sarannya sama adik-adik, mungkin kalau yang punya skill atau mungkin sudah berarsitektur, istilahnya bekerja atau mungkin magang-magang, ada skill-skillnya, mungkin dekatilah, bukan dekati sih, kayak cari senior-senior, mungkin yang sudah punya studio atau yang punya sudah, mungkin bisa kita ajak kolaborasi. Tidak menutup kemungkinan kalau mereka sudah kenal kita, pasti akan mungkin tidak panggil orang lain lagi, karena kita tahu perkembangannya sekarang. Arsitek itu sudah jauh berkembang, khususnya di Sulawesi Tenggara. Saya lihat mahasiswanya sekarang juga sudah berani mengupload karya-karyanya, Pak. Kebetulan saya berteman sama ada beberapa junior-junior juga. Jadi jujur saya stalking juga lihat, oh ini yang jago, ini yang jago. Jadi suatu saat kapan saya merekrut, tidak usah lagi bikin pamflet meng-hire, mungkin saya langsung, oh bro bisa gabung, mungkin kita tes atau gimana tuh, misalnya kolaborasi, mungkin seperti itu. Jadi kalau untuk perkembangannya, kebetulan saya tidak langsung dilihat di segi pendidikannya, tapi saya lihat di berprakteknya. Mungkin sudah lumayan lah, walaupun mungkin ya masih mungkin kurang juga seperti kita dulu, seperti saya dulu masih mahasiswa kan. Alhamdulillahnya saya dulu sudah ikut dosen, salah satu dosen, mungkin Pak kebetulan sekarang sudah jadi ketua jurusan. Jadi dari beliau lah banyak saya dapat pengalaman, banyak dapat ilmu juga. Jadi setelah dari beliau itu saya sudah berani membuka biro sendiri. Jadi mungkin siapa tahu adik-adik yang ikut dosen atau mungkin ikut Pak Kiki yang magang, istilahnya manfaatkan dari pengalaman itu. Mungkin ya itu, kita berani buka biro sendiri. Kayak saya baru lulus 2017 sudah berani buka biro, walaupun saya ini dulu belum jadi anggota IAI, mungkin belum kuliah profesi. Untuk sekarang kan harus ada kuliah profesi, terus mendaftar IAI, atau bahkan mungkin akan mendapat lisensi, sehingga setelah mendapatkan lisensi itu kan baru bisa buka biro. Cuman saya dulu itu kayaknya terlalu cepat, setelah lulus langsung buka biro. Karena kenapa? Saya sudah merasa istilahnya pengalaman sudah ada, ikut-ikut misalnya semua tender apa semua tuh. Jadi dari pengalaman itu mungkin kayak ikut-ikut senior, ikut-ikut dosen, kita manfaatkan betul. Karena dari pengalaman itu mungkin akan membuat kita berani untuk mungkin kedepannya setelah lulus berani membuka biro atau mungkin freelance cari klien-klien di luar. Ini saya berbicara mungkin khusus proyek swasta. Kalau untuk proyek pemerintah mungkin Pak Kiki lebih tahu bagaimana permintaannya. Mungkin untuk saya sekian. Saya kembali ke moderator. Terima kasih.
Terima kasih, Pak. Boleh dilempar-lempar terus ini masalah proyek-proyek. Selanjutnya Bang Evan terkait dengan pendidikan arsitektur saat ini, dan mungkin bisa juga diberikan gambaran Bang Evan, kalau kita komparasikan Bang Evan kan dari Australia, apakah memang ada perbedaan gitu antara pendidikan arsitektur di Indonesia dengan pendidikan arsitektur di Australia? Apakah budayanya, sistem perkuliahannya kan, tugas-tugasnya, apakah tugas di sana lebih berat daripada tugas di sini? Apakah di sana mabanya itu dikumpul di masjid baru jalan? Siapa tahu ada, siapa tahu contohnya di sana. Kita lihat sering lihat maba. Apakah maba di sana begitukan juga, Pak Evan? Pak. Kedengaran ya? Oke. Kalau ditanya perbedaan kultur cara belajar dan lain-lain dari Australia dan Indonesia itu sangat berbeda, signifikan sekali. Pengalaman saya pribadi, Pak Nusa, ketika setelah lulus dari UHO pada saat itu 2014 akhir Desember saya masih ingat, saya nggak tahu nih mau kemana. Tapi pada saat itu memang LPDP di tahun 2015-2016 lagi muncul di permukaan. Saya challenge diri saya mau kemana? Apakah saya mau kerja atau saya mau kuliah? Kalau saya mau kuliah, saya sudah persiapkan diri saya sejauh apa? Mau ke luar negeri, seperti itu. Sebelum kita tahu challenge yang di luar, tapi alangkah lebih baiknya challenge diri sendiri dulu nih, sejauh mana kita paham permasalahan yang di depan. Kemudian untuk beneran ya? Singkatnya, untuk eligible kuliah di luar negeri pada saat itu ternyata sangat rumit. Tidak sesimpel apa yang saya pikirkan di awal. Pada saat itu saya hanya ingin lanjut di ITB atau di UGM. Tapi memang sangat penting kita berkumpul dengan komunitas yang juga membawa vibes yang sangat positif dan memiliki goals yang sama. Kemudian saya mendaftar LPDP, diterimalah pada saat itu. Saya masih ingat sekali pada saat itu ada 4 interviewer, yang 2-nya profesor, yang 1 psikolog, dan 1-nya dosen ilmu arsitektur. Beliau menanyakan gitu, pertanyaan sama Pak Nusa, apa sih perbedaannya begitu kurikulum kita di sini dan di luar sana, apa yang membuat kamu ingin kuliah di luar? Itu pertanyaan yang sangat sulit. Sebenarnya poinnya untuk kuliah ke luar negeri adalah bukan untuk jalan-jalan. Jalan-jalan itu hanya bonus sebenarnya. Kalau mau diceritakan kuliah di luar negeri itu berdarah-darah. Jauh lebih sulit. Sistemnya, cara belajarnya, kulturnya, environmentnya juga beda. Keluaran daripada tugas juga beda. Cara kumpul tugas yang simpel juga itu beda. Semua serba beda dan semua serba menggunakan teknologi. Bahkan untuk ketemu dosen pun kita harus mengambil tiket dan dibatasi waktu 15 menit. Seperti kita mau ketemu dokter. Jadi kalau kita mau konsultasi sama dosen, kita harus tahu dulu nih topik yang akan kita tanyakan apa dan sejauh mana kita bisa bertanya. Sekompleks itu. Kemudian lanjut ke sistem kurikulum. Ketika sampai di sana, singkat cerita, saya kaget. Ternyata apa yang saya sudah pelajari di UHO itu jauh berbeda dengan orang-orang di sana. Kita di sini masih pakai AutoCAD, masih pakai SketchUp. Di sana sudah pakai Rhinoceros, sudah pakai Grasshopper, sudah pakai 3D Artist, segala macam. Dan saya saat itu kita namakan sebagai show culture. Jadi kalau ditanya sistemnya pasti sangat beda. Dan perkembangannya saya pikir tiap tahun ilmu arsitek itu demanding dalam arti kita mau tidak mau harus menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Karena ilmu arsitektur itu tidak hanya ilmu bangunan, tidak hanya tentang konstruksi dan lain-lain. Dan arsitek itu cakupannya sangat luas. Dia planning, environment, juga entrepreneur. Banyak sekali, ada beberapa poin yang kalau kita uraikan sangat panjang. Jadi mau tidak mau ketika adik-adik semua dan kami semua di depan sini sudah berkomitmen untuk menjadi arsitek, mau tidak mau kita juga harus evolve.
kita harus involve ke dalam perkembangan zaman. Kalau kita tidak involve, kita tidak sesuaikan dengan perkembangan zaman, kita akan tenggelam. Kita tidak akan sanggup menerima perkembangan zaman seperti itu. Kemudian apa lagi ya Pak Nusa pertanyaannya? Mungkin saya agak sedikit keluar. Nggak apa-apa. Mungkin bisa di-share lah Iya. sistem perkuliahannya. Sistem perkuliahan. Tugasnya apakah lebih berat begitu dari tugas Pak Anas misalnya? Iya, di sana apakah masih manual? Boleh Pak? Ya itu yang saya katakan tadi. Dulu saya seangkatan sama Pak Cindi ini, semua kita serba manual ya, Pak, serba manual. Bahkan pada saat tugas akhir pun kita menyusun konsep itu di kertas karton yang besarnya sebesar pintu. Itu kita sampai bermalam di kampus sampai 2 hari, nanti pulang lagi. Pada saat saya pindah ke Australia di tahun pertama itu shock culture, saya nggak tahu mau harus ngapain. Semua orang sudah pakai teknologi. Bahkan untuk share mata kuliah pun dosen itu tidak pernah masuk kampus. Semua ditaruh di Google Drive atau di dalam, pokoknya ada namanya Turnitin. Semua aktivitas itu ada di situ. Bahkan kumpul tugas lewat 1 detik pun itu sudah dihitung fail dan harus mengulang mata perkuliahan di tahun depan. Sementara para penerima beasiswa ketika dirasa kalau konsekuensinya ketika kita fail dan harus mengulang di semester depan, itu kita harus bayar sendiri. Dan satu mata kuliah itu bisa sampai 6 credit points. 6 credit points itu berarti 6 SKS. Dikali 2 berarti 12 SKS ya. Itu bisa sampai 120 juta. Konsekuensinya sangat besar. Makanya mental sekali kalau mau lanjut di sana. Pada saat itu saya sampai di sana kayak, wah, saya telepon mama saya, "Ma, ini saya sudah tepat kayak ini saya harus keluar." Saya pada saat itu mau pulang gitu, karena saking capeknya, ditambah dengan dosen-dosen yang juga memang on time sekali dari segala hal gitu. Bahkan kalau kita mau ketemu pun sangat-sangat sistematis, harus buat janji, apa yang mau dikonsultasikan itu harus jelas, dan semua pakai pendataan yang sangat jelas begitu, progresnya harus dicatat segala macam. Kemudian yang sangat saya rasakan pada saat itu sebenarnya mungkin lebih kepada adaptasi skill yang kita bawa dari sini. Ini yang selalu saya sampaikan ke teman-teman untuk jangan pernah berhenti untuk belajar. Apa yang ada di luar selalu kita challenge diri untuk punya willingness yang kuat. Apa sih sebenarnya yang happening untuk saat ini di dunia arsitektur gitu, dari sisi skill. Kalau bisa pelajari, kalau bisa ambil kursus, karena itu sangat berguna jauh ke depan. Ketika kalian sudah lulus, kalian mau kemana, kalian sudah tahu arahnya mau kemana, kalian sudah punya bekal yang cukup. Seperti itu. Ya, sama-sama. Maba dikumpul-kumpul udah ada ya? Kalau maba kumpul-kumpul nggak ada, tapi mungkin yang sangat signifikan. Kalau maba-maba kumpul-kumpul di sana tidak pernah ada. Kalaupun kumpul-kumpul paling ada community, ada aktivitas di sana. Gitu. Kayak di sini, kayak kita kumpul-kumpul begini ngobrol-ngobrol talk show. Jadi kumpul-kumpulnya memang arahnya ke diskusi akademik. Betul. Tidak ada lagi yang ditempelin pakai sendal di sana, tidak ada. Bahkan perpeloncoan di sana adalah keliling-keliling bangunan, keliling kampus, mengenalkan teknologi terbaru, bahkan printing di sana itu pakai digital printing yang pakai laser. Itu semua maba diajarkan bagaimana cara memprint pakai laser, kemudian bagaimana cara memprint yang proper begitu. Karena setiap mahasiswa baru ketika kita masuk ke kampus, kita diberi identity card, dan itu modal kita untuk bisa beraktivitas di dalam kampus, mulai dari print segala macam gitu. Itu sih yang dikenalkan. Jadi sistem perpeloncoan di sana lebih ke hal yang seperti itu. Perpeloncoan akademik berarti. Betul. Tidak ada itu sendal-sendal Heger di sana. Nggak. Di sana perpeloncoan akademik. Yang menjadi catatan tadi bahwa semua di sana tepat waktu ya. Tepat waktu. Tugas. Time is matter, kalau orang Australia bilang. Waktu itu sangat penting sekali. Ketika kehilangan 1 detik pun kita nggak bisa negosiasi, karena semua pakai sistem dan teknologi gitu. Berarti kalau tugas ini
terlambat dipukul, nggak ada WA dosen, Pak, mohon maaf Pak. Tidak ada sama sekali. Di sana dosen tidak share WA, di sana dosen tidak ada nomor pribadi yang bisa di-share. Besok ada persiapan dis, saya bisa masuk. Jadi tidak ada. Jadi betul-betul tepat waktu, dan yang menjadi catatan tadi bahwa komitmen dari Pak Kiki, Pak Siti, apakah kita mau melanjutkan pendidikan ke Pak Evan, ke Australia misalnya atau ke lain, apakah kita melanjutkan ke praktisi, menjadi praktisi. Yang paling penting itu adalah komitmen. Bagaimana kita mau maju kalau kita tidak bisa komit dengan diri kita. Nggak usah urus yang lain dulu. Menjadi catatan kalau kita tidak bisa men-challenge, kita tidak bisa komitmen begitu, itu akhirnya akan sulit. Jadi itu yang bisa mungkin saya tarik sedikit begitu, bahwa memang kita dulu yang mau berbuat, kita dulu yang mau berbenah, baru kita mulai menata berikut-berikutnya. Terus nih, kalau saya tadi catat juga bahwa perkembangan teknologi ini ada berbeda. Pak Evan, Pak Kiki juga bahwa teknologi sekarang kan sudah lebih maju. Teknologi sudah maju, sudah banyak engine software. Kalau kita masih belajar R, kita masih belajar SketchUp, ternyata sudah banyak sekarang update engine software. Walaupun menjadi catatan dari Pak Kiki tadi bahwa kita masih susah di sketsa. Ini juga sebenarnya yang jadi masalah, kita terlalu mendigitalisasi, tetapi arsitek itu harus pintar juga sketsa. Pak Evan ini, Bang Evan, Bang Kiki, Bang Cindy ini jago semua sketsa. Jangan cuma dilihat sekarang 3D-nya, tapi kalau kita lihat profil-profil Instagram, saya tahu bagaimana konsepnya Bang Evan, karena video selesai saya sudah masuk lagi. Jadi betul-betul sketsa ini menjadi penting. Karena saya lihat sekarang, kalau saya lihat ya, perkembangan arsitektur sekarang, kalau kita berbicara visualisasi, orang-orang itu sudah lebih pintar ya. Ada sekarang yang bukan arsitek, tetapi mereka di-hire khusus untuk visualisasi, jadi visual. Jadi hati-hati nih, kalau kita juga hanya fokus ke visual, tetapi kita tidak memahami esensi dari arsitektur, ya jangan sampai kita mulai tergerus oleh ilmu IT tadi yang saya katakan. Terus Cindy, saya lompat ke Bang Cindy nih. Teknologi kan ini berkembang terus. Kebutuhan arsitektur ini berkembang sangat cepat, bergerak maju. Kira-kira dinamika arsitektur yang berkembang di masyarakat sekarang itu seperti apa? Cek. Baik, terima kasih. Ini saya cerita pengalaman berpraktek. Jadi kalau untuk jadi dulu, saya dulu kan ada kelompok waktu masih mahasiswa. Ada kelompok belajar, namanya dulu itu abstrak 3D. Mungkin ada sebagian yang tahu karena dulu sering kita kolaborasi sama mahasiswa. Saya juga tahu. Oh. Jadi dulu itu kita kan cuman sekedar kelompok belajar. Cuman itu kan kita juga skillnya kita tingkatkan, terus pengalaman kerja, apapun yang dikasih, istilahnya ada proyek-proyek kecil kita ambil. Semua teman-teman itu ambil karena kebetulan background mereka itu kebanyakan yang dari STM, SMK. Jadi kita sambil belajar, sambil mencari proyek dulu masih mahasiswa. Kebetulan perkumpulan kita itu positif. Jadi bergerak, istilahnya bukan hanya sekedar ngumpul-ngumpul, cerita-cerita sembarang gitu. Jadi kita memang membahas peningkatan skill, bagaimana berpraktek sedini mungkin saat kuliah. Alhamdulillahnya kebetulan saat itu saya banyak teman-teman yang jago di bidangnya masing-masing, dan salah satu teman yang sahabat saya almarhum Jumakin, kebetulan dialah yang istilahnya merintis kelompok itu, abstrak 3D itu, sehingga kita bisa belajar bersama. Jadi dulu kami itu sudah sering ketemu klien. Jadi masa kuliah itu sudah
sering ketemu klien ini itu, yang tapi kebanyakan ibu-ibu. Karena kita dulu masih berani ambil proyek interior, kita belum berani ambil proyek arsitektur karena istilahnya lebih kompleks. Jadi skala mikro-mikro, terutama interior. Jadi dulu di tahun 2013-14 masyarakat itu belum tahu tentang arsitek, tahunya itu konsultan arsitek, dan rata-rata kalau konsultan arsitek itu katanya ambilnya proyek pemerintahan, proyek besar. Jadi kalau untuk masyarakat untuk meng-hire arsitek itu kayak masih was-was, apakah ini mahal, apakah ini sesuai keinginan atau gimana. Jadi dulu itu mereka ceritanya ke kami, sering kalau dapat interiornya sudah bagus, tapi rumahnya itu kadang penataannya karena mungkin dirancang sama tukang yang berpengalaman. Jadi beda sama arsitek kalau yang rancang, maksudnya arsitek yang betul berkonsep kan. Jadi saat itu rumahnya interiornya sudah bagus, tapi pada saat dilihat fasadnya itu ya rumah bugis tapi dalamnya minimalis. Kadang begitu, maksudnya ini bahasa awamnya kan. Jadi tapi kalau untuk sekarang arsitek masyarakat itu, masyarakat umum khususnya di kami proyek mikro kecil atau yang residensial perumahan, sekarang itu sudah banyak yang mengetahui tentang apa itu arsitek dan bagaimana positifnya kalau menggunakan jasa arsitek. Mungkin saya ini disebutnya belum bisa arsitek, Pak. Saya masih desainer arsitektural dan interior. Karena kenapa? Saya belum ada lisensi dan saya belum PPR. Mungkin kalau nanti Pak ada PPR, mungkin katanya Pak Arif mau ada PPR, bisa lanjut nanti katanya. Jadi pengalaman saya masyarakat untuk sekarang ini karena adanya media sosial, mereka sudah tahu apa positifnya menggunakan jasa arsitek. Jadi kami belakangan ini 2019 ke atas sudah banyak mendapatkan proyek khususnya rumah. Jadi mereka sudah cari-cari tahu, Pak, mengenai konsepnya apa. Jadi pada saat kita mewawancarai itu, mewawancarai seperti tugas-tugas mahasiswa, kita wawancara itu kadang mereka sudah paham karena mereka sudah cari-cari tahu duluan. Dengan adanya YouTube, biasa tuh mereka sudah nonton YouTube-nya artis. Nah, ini kayak rumah-rumahnya siapa artis begitu. Jadi mereka, kalau pakai arsitek ternyata gini. Cuman biasanya mereka ambilnya arsitek luar kan? Karena kenapa? Mereka belum tahu kalau ternyata arsitek lokal itu ada. Maksudnya mereka tahunya tuh kalau di Kendari itu ya mungkin ya belum sederhana kan, lulusan luar gitu. Jadi saat itu malah saya dikira lulusnya dari Bandung. Biasa kalau ditanya lulusan mana, malah dipanggil Mas, kiranya orang Jawa. Kalau dipanggil Mas ini lulusan mana, saya bilang UHO Unhalun. Maksudnya mereka kaget kadang begitu. Maksudnya tahunya mereka mungkin saya lulusan luar begitu kan. Karena mereka pemikirannya di masyarakat umum itu arsitek lokal itu belum ada, bahkan mungkin kalau ada itu rata-rata proyek pemerintahan. Jadi mungkin saran saya kalau untuk mahasiswa, kebetulan ini sekarang masyarakat umum ini khususnya proyek-proyek perumahan mikro kecil sudah mulai paham. Tinggal bagaimana kita mungkin sejak kuliah itu meningkatkan skill. Betul tadi yang dibilang Mbak Nusa, Pak Kiki, kita kurangnya di sketsa. Jujur saya saja kalau saya itu kadang sketsa itu cuma sebagai mengarahkan ke teman, tim. Saya cuma sketsa, nanti mereka yang kembangkan di modeling. Tapi jujur saya juga di modeling. Jadi saya tuh modeling dulu, setelah jadi modelingnya baru kan sketsa, baru buat konsep. Itu terbalik, Pak. Tapi kalau sekarang karena sudah istilahnya ya prinsipal lah, kalau walaupun saya belum ada lisensi, mudah-mudahan nanti. Tapi sekarang saya di kantor sudah jadi prinsipal, jadi saya tinggal sketsa, ada yang modeling. Tapi kadang saya juga masih modeling juga. Mengenai peningkatan skill, kalau sketsa kan memang tetap harus, cuman perkembangan teknologi di zaman revolusi industri 4.0 ini
kita juga harus mengikuti perkembangan teknologi Pak, karena sekarang banyak software yang mungkin di sini kita belum pakai. Contohnya software BIM, yang di Australia mungkin sudah lewat. Jadi ada ArchiCAD, Revit. Mungkin adik-adik semua ini sudah ada yang pernah pakai, mungkin bisa. Ada yang pernah pakai ArchiCAD? Belum? Belum ya? Jadi mungkin selain AutoCAD, bagusnya menggunakan ArchiCAD juga. Kebetulan kalau di studio saya masih belajar juga ArchiCAD, karena kenapa? Itu mempermudah kita. Jadi saya mengenalkan dasarnya saja. Kalau ArchiCAD itu kita modeling bisa jadi sekalian gambar AutoCAD. Kita gambar AutoCAD bisa sekalian jadi gambar 3D. Seperti itu. Maksudnya skill-skill itu mungkin yang kita akan tingkatkan, karena juga mempermudah. Jadi pada saat kita mempresentasi ke masyarakat itu atau ke owner, klien, itu mereka kadang lihatnya itu bukan gambar 2 dimensi, Pak. Maksudnya kalau untuk proyek-proyek rumahan, mereka itu mau lihatnya langsung render. Jadi kita sekarang malah kalau mau pergi presentasi itu bawa laptop sama monitor satu. Karena kenapa? Satunya itu SketchUp, satunya itu ada software engine yang untuk render namanya Enscape. Jadi Enscape, jadi mana mereka itu tidak mau lihat yang SketchUp-nya sekarang, mau lihat yang langsung rendernya. Maksudnya kalau di masyarakat umum itu sudah seperti itu. Jadi tingkatkan, kalau saran saya sejak dini mungkin ditingkatkan skillnya. Kalau memang mau betul-betul mau berpraktek arsitek atau nanti mau lanjut ke pendidikan, memang sekarang itu harus struggle, berjuang bagaimana meningkatkan skill. Karena sekarang teknologi seperti Bro Evan tadi bilang, ternyata di Australia itu malah lebih maju lagi. Ternyata semua serba teknologi. Jadi apalagi kita di sini cuman istilahnya baru dasar lah. SketchUp malah di luar itu kayaknya SketchUp itu sudah kayak dia dipakai begitu. Maksudnya kita ini masih baru mau mulai. Jadi mungkin yang penting kita sudah tahu dasar-dasarnya. Jadi mungkin siapa tahu nanti kita juga ingin mengembangkan teknologi seperti itu. Salah satunya softwarenya maksudnya BIM. Kalau di Indonesia sendiri mungkin beda sama Australia. Australia mungkin sudah lebih berkembang. Kalau di Indonesia sendiri itu BIM masih baru. BIM itu masih baru. Jadi skill itu mungkin kedepannya akan terpakai itu. Jujur saja saya SketchUp sudah saya bukan juga mahir, tapi sudah paham betul juga bagaimana. Jadi saya tinggal mau tingkatkan juga skill. Saya walaupun sudah jadi presiden Jepang, saya tetap ingin meningkatkan skill, karena takutnya masyarakat umum di Kota Kendaring atau di Sultra sudah mengetahui tentang arsitek, yang sampai orang-orang luar yang datang, istilahnya jasa-jasa dari luar, arsitek luar yang dipakai. Karena sudah banyak, jadi mereka kadang itu sebelum ke saya biasa ke arsitek yang kalau di ibu-ibu sekarang terkenal Emporio arsitek. Itu mereka, tapi mereka susahnya kenapa? Untuk konsultasinya kan via online semua. Tapi masyarakat kita kan belum paham masalah online, maksudnya mau isi formulir secara online apa, mereka maunya itu ketemu langsung sama arsiteknya. Peluang-peluang itulah mungkin bisa kita manfaatkan. Jadi jangan sampai nanti orang dari luar, istilahnya yang arsitek-arsitek dari Bandung, Jawa, maksudnya kita juga sudah sebenarnya punya skill. Karena saya itu sudah pengalaman, maksudnya kita saja yang maksudnya bukan lingkungan yang rendah lulusan UHO, tapi maksudnya dikiranya kita itu lulusan luar, karena skillnya sudah istilahnya matang lah. Jadi mungkin untuk adik-adik, saran saya yang pertama itu tingkatkan skillnya, terus mungkin harus cari pengalaman, ikut-ikut senior, apa-apa, ikut-ikut proyek walaupun dia dibayar. Karena saya sering, saya dulu gitu. Dibayar biasa, dikasih makan saja Pak. Jadi mungkin itu saya, karena masyarakat sekarang sudah tahu, tinggal kita sebagai mahasiswa ataupun nanti lulusan arsitek sebagai calon-calon arsitek mungkin bisa mengambil peluang-peluang itu, khususnya proyek yang hunian mikro.
Tapi kalau untuk itu proyek-proyek yang lebih luas, karena saya jarang mendapatkan proyek pemerintahan, proyek apa, jadi saya bahasnya mencakup proyek residensial hunian. Mungkin sekian dari saya, Pak. Silakan. Terima kasih. Jadi memang dinamikanya cepat ya sekarang, Pak. Ya kalau memang kita lihat sekarang, kalau dulu-dulu itu proyek rumah jarang ya Pak, kayak arsitek. Ya, langsung tukar. Tapi yang terasa itu setelah COVID. Setelah COVID itu betul-betul permintaan untuk meng-hire desain rumah itu menjadi banyak. Jadi sebenarnya peluang kita besar. Peluang bagi adik-adik nanti setelah lulus itu besar. Hanya ya kembali lagi apakah kita mau komitmen, kita mau upgrade diri kita dengan dinamika arsitektur yang sangat cepat ini, itu ya pilihan masing-masing gitu. Sejauh mana kita mau men-challenge sendiri untuk menjadi yang lebih baik. Saya ke Pak Didi. Kalau tadi Bang Cindy ini sudah menjelaskan bahwa dinamika ini cepat sekali. Dinamika arsitektur itu cepat. Cuma jeda misalnya kalau saya sama Pak Didi itu, saya sama Bang Cindy cuma 4 tahun, tetapi memang berbeda begitu kuliahnya. Terus sekarang dengan sistem pekerjaannya. Saya mau tanyakan ke Pak Didi, dengan dinamika yang cepat ini, kira-kira tantangan dan peluang bagi arsitek sama atau untuk calon-calon adik-adik kita ini, calon arsitek nanti itu seperti apa? Kira-kira apa kebutuhan yang harus kita siapkan untuk sebelum terjun ke dunia kerja arsitektur? Silakan Pak. Jadi sudah cepat sekali dinamikanya. Cepat sekali Pak. Nggak terasa soalnya. Nggak terasa sekali. Ya, jadi begini, seperti apa dikatakan di sini, jadi memang dinamika kearsitekturan, apalagi politik sekarang itu kan sudah berubah terus lah. Tapi begini, untuk adik-adik, ini kan sesuai dengan topik sekarang, saya ingin bagaimana menanamkan diri kalian dulu adik-adik, mau jadi arsitek atau tidak sebenarnya. Itu sebenarnya intinya. Jadi kalau adik-adik sudah berhayal, saya akan berpraktek, tamat S1 saya berpraktek, saya akan begini. Tapi kebanyakan ya, ini pengalaman, rata-rata itu seperti apa di belakang bagus ya, setelah tamat itu lari juga. Artinya sekolah arsitek tapi karya yang kerja di bank, ya banyak. Ada yang jadi pemain TikTok lah. Jadi intinya dari sekarang tanamkan memang sama diri kalian, saya ini betul-betul mau jadi arsitek. Cari esensi arsitek itu sebenarnya. Kalau cuma sekedar tamat sebagai saya sarjana, banyak sarjana arsitek. Tapi kalau betul-betul menjadi arsitek profesional itu sulit. Saya saja merasa saya belum jadi seorang arsitek. Oke lah, kalau sekarang untuk menjadi seorang arsitek harus berlisensi ya, mempunyai SMA apa itu dinamakan sudah jadi arsitek berprofesional. Tapi sebenarnya di lain sisi sebenarnya untuk menjadi arsitek murninya itu sebenarnya harus didapatkan. Esensi dari arsitek itu apa sebenarnya? Oke, pengalaman saya banyak mengerjakan proyek-proyek pemerintah. Malahan kalau kita mengerjakan proyek pemerintahan di lapangan, nggak ada gunanya itu arsitek. Nggak ada dianggap, nggak ada. Tidak ada di lapangan itu tidak ada dibutuhkan namanya arsitek. Nah itu salah satu itu pengalaman ini. Tidak ilmu yang kita dapat di bangku kuliah lah ada. Lewat sama, apalagi kita berhadapan sama anak sipil, sama anak, pokoknya orang lapangan sudah mati konyol gitu Pak. Itu, nah beda kok sama Cindy. Yang proyek-proyek ini ya, perumahan itu lebih enak kalian mengapresiasikan kalian punya ide, itu lebih enak. Tapi kalau kalian mau bergelut ke dunia proyek pemerintahan, nah itu siap mental lah. Makanya begini, jadi saya itu kenapa, itu menjadi dasar saya kenapa saya membuka sebuah studio. Dulu saya berkonsultan. Sebelum saya pegawai negeri sipil.
Sebelum saya jadi PNS, saya berkonsultan, saya seperti apa dikatakan sini, saya ikut orang. Pokoknya proyek hibah, segala macam proyek hibah sudah kami terima. Nah, tapi dengan yang putus asa dapat nggak dibayar itu memang sudah begitu resikonya. Terus ikut konsultan begitu sambil belajar. Tapi saya berpikir, loh, saya jadi arsitek, masa saya harus mengerjakan pekerjaan sipil, pekerjaan yang SMA? Di mana sebenarnya ini saya ini kerja arsitek ini di mana sebenarnya? Kita pending, bentar ya, sampai Silakan dari minum dulu. silakan nih. Bang Panji, Bang Yul,
Gimana? Bisa dilanjut? Atau mau diselesaikan satu gosip dulu? Ya, saya Pak Kiki melanjutkan. Oh, masalah ini. Dinamika arsitektur, Oh, iya. tantangan, peluang, dan persiapannya. Atau nanti ujungnya gimana? Tadi bercerita tentang ini, proyek di lapangan ya? Ya. Oh iya. Tenaga arsitektur. Ini saya ambil dari pengalaman pribadi saya selama beberapa dekade saya bergelut di dunia arsitektur, terus kerja sama orang-orang lapangan. Itu beda kalau kita bekerja sama sesama arsitek dengan orang yang di luar dari arsitek. Itu beda sekali. Apalagi kita berhadapan sama anak sipil, ya, apalagi anak sipil konstruksi. Aduh, bapak kita hancur-hancur kertas itu karena kita main pukul meja. Kenapa? Karena ini kita mendesain sebuah ini, tapi mereka nggak mau. Istilahnya anak sipil ya, efisiensi, anggaran lah. Padahal kita ini sudah mendesain satu malam tidak tidur Pak. Disuruh rubah karena alasannya konstruksinya tidak bisa. Nah, di situ mau pukul meja kita biasanya. Itu bedanya. Beda kalau kita mendesain apa ya, kayak pradesain gitu, enggak masalah, kita bebas berekspresi seperti itu. Tapi kalau proyek yang sudah ada, apalagi dikejar dengan waktu, sudah. Nah, kenapa dulu saya jadi begini, saya bercerita kenapa saya buka biro bukan studio kecil lah. Jadi begini, karena saya bekerja di konsultan, saya sebagai seorang arsitek, saya harus urus lelang lah, administrasi lah, belum balik ke apa namanya, panitia apa semua. Sebenarnya arsiteknya di mana sebenarnya saya bekerja? Mendingan saya kuliah arsitek sebenarnya. Nah, makanya saya berpikir mendingan saya kerja, saya bikin kelompok sesama arsitek. Saya coba walaupun sama sekedar di konsultan, saya coba saya tuh kerjanya sama siapa ya misalnya. Kalau misalnya katanya Pak Sarul, saya pun pertama kali saya kerja. Sudah kerja, pertama kali saya dapat proyek itu proyek water sport yang besar ya, misalnya yang lain itu rumah RKB. Nah, water sport bikin pradesain, setelah kayak ini baru saya temukan, saya bilang ini baru saya temukan bahwa ini mendesain ternyata enak. Nah, karena saya tidak mau melibatkan orang lain, cuma saya melibatkan arsitek semua. Akhirnya sepakat, ayo kita jadikan di situ. Panggillah anak-anak. Tapi saya kemarin itu panggilnya ada bukan ada satu, ada tiga malah. Fadli, Uki, Yosfi Rahmat, apa semua ada tiga. Nah, karena saya menganggap saya kan basic tiga, mentalnya lebih keras kalau di tiga itu. Pokoknya tahan banting. Begitu. Sudah, alhamdulillah jadi. Nah, akhirnya dari situ baru saya ternyata enak ya jadi arsitek. Jadi saya nggak mencari lagi proyek ke pemerintah daerah, tapi saya mencari proyek ke konsultan, dia masuk ke kami seperti itu. Itu menjadikan biro seperti itu. Jadi nggak berurusan lagi administrasi, itu yang luar biasa itu enggak lagi. Jadi kita di sub 30-35% lah hitungan. Walaupun ada standarnya, tapi orang sering sudah sepakat lah, satu kota Kendari lah sudah sepakat bahwa 30-35%. Saya juga bingung dari mana nilainya itu. Nah, artinya dengan nilai itu kita tidak pusing lagi urus administrasi, selesai produk dibayar. Nah, itu sebenarnya menjadi biro. Jadi ada terus diskusi sama-sama anak arsitek. Dia tidak peduli lagi namanya sipil saja, artinya kita panggil habis itu selesai pas lagi. Nah, itu artinya kan berlanjut dan di situ dengan adanya studio kita akan belajar sendiri, kita akan mencari tahu sendiri, akan terbentuk. Kita benar-benar seorang desainer arsitek. Makanya saya kembalikan, kalau mau jadi betul-betul mau praktisi, tanamkan memang mau jadi arsitek atau tidak. Semester berapa sekarang? Kelihatan dari kerut mukanya. Kalau masih kencang-kencang itu pendekatan baru. Kalau masih semester 3, 4 masih jauh perjalanan.
Jadi belajar di tengah jalan. Seperti itu. Artinya tanamkan diri dulu sama adik-adik, bahwa saya ini betul-betul mau jadi arsitek. Ya, artinya setelah tamat, kalau mau cari kerja bisa saja, pasti dia akan dipakai. Ya, seperti yang dikatakan, dia perkuat skillnya. Seperti itu. Saya ingat betul sama Pak Burhan Said, waktu kami D3 itu dikatakan sama kita sebelum kami tamat ya, kalian perkuat di gambar kerja sama hitung RAB, kalian akan dipakai. Memang betul. Kalau tidak data gambar kerja sama hitung RAB dulu nggak dipakai pada konsultan. Nah, jadi makanya kalau kalian mau siap kerja, itu perkuat di modeling. Kalau bisa dengan RAB, dengan RAB. Nah itu yang saya bisa sampaikan. Terima kasih. Jadi jangan pandang enteng D3 ya. Pos D3 ini. Apa D3 tidak sarjana? Berarti sebenarnya semua jenjang pendidikan itu dibutuhkan. Kalau bisa kita belajar lebih, misalnya kalau kita jago desain, ya tidak salah juga kita belajar Bestek atau kita belajar RAB. Walaupun itu kan punya tugas D3 Pak, tetapi kalau kita bisa mengupdate diri kita, kenapa tidak gitu? Toh waktu juga masih banyak, tenaga juga masih banyak, nah, kenapa tidak untuk kita selalu mengupdate diri. Memang ya kalau proyek-proyek pemerintah itu apalagi bangunan gedung itu kadang lebih ribet administrasinya ya. Lebih ribet administrasinya daripada desainnya. Toh di bangunan pemerintah juga konsep juga sangat sedikit kalau dipakai karena semua terstandar. Jadi beda itu hasil dari sebuah proyek dengan dengan sebuah karya itu beda. Kalau di studio itu kan kita prioritaskan kita punya karya itu. Kalau di konsultan itu penting proyek selesai. Mau bentuk bagaimanapun yang penting jadi. Yang penting cair ya. Yang penting cair. Salah satu contoh ya, sudah pernah lihat di kawasan kantor gubernur ya? Sudah. Nah, bagaimana lihat fasad-fasad bentuk-bentuk bangunan kantor itu? Coba saya tanya ya. Nah, itu kan. Artinya begini ya. Itu karena ego proyeknya semua. Jadi pemangku kepentingan pemerintah juga udah berpikir yang penting saya serahkan sama kau, ini proyek kau kerjakan. Jadi yang dapat proyek ini terserah ya gampang. Saya tidak menyesuaikan dengan lingkungan sekitarnya. Akhirnya kayak gado-gado di sana. Untuk gubernurnya begini, kantor ininya begini, kantor ini begini akhirnya. Nah itu kalau ego proyek yang dipakai. Memang banyak variabel lah. Jadi ya gitulah dunia arsitektur, dunia kerja arsitektur, banyaklah variabel-variabel yang mau tidak mau harus kita jalani kalau memang kita mau bertahan di dunia ini. Saya bergeser ke Evan. Kalau kita lihat, ya siapa yang tidak kenal dengan ini? Siapa yang tidak kenal dengan studio Pak Kiki? Siapa yang tidak kenal dengan Art City? Studio Pak Cindy, Bang Cindy. Kalau tadi kembali ke awal, saya membacakan CV Bang Evan. Beliau sekarang lagi sibuk di PT ya, mungkin PSUD, Pusat Studi Urban Design. Sebenarnya Pusat Studi Urban Design itu apa? Gitu. Kan baru kalau kemarin saya sempat beli buku begitu PSUD, ternyata ada alumni kita di PSUD yang sudah mengeluarkan buku yang sangat bagus. Ternyata alumni kita sudah kerja di sana. Bagaimana bisa masuk ke sana pengalamannya? Dan sebenarnya PSUD itu apa? Karena kalau PSUD kan lebih ke urban ya. Lebih ke urban. Apa ya PSUD itu? Bisa diberikan sedikit gambaran ke teman-temannya. Atau bisa magang ya ke sana. Lumayan jalan-jalan. Oke. Kita sampai tunggu.
Operator, operator, bisa, sudah. Memang intip sih. Kata betul. Ini pajangan. Kayaknya ini pajangan kami. Penghematan, bagaimana? Ya, silakan, Bang Emas, kita lanjut. SUD itu apa? Sejak kapan di sana? Dan kenapa bisa di sana? Kenapa bisa di SUD? Mungkin berawal, saya sedikit cerita kenapa bisa masuk PSUD. Dulu setelah selesai dari Australia, saya di Australia 2 tahun 9 bulan. 2 tahun kuliah 9 bulan bantu dosen penelitian di sana. Kemudian panggilan, memang pada saat itu beasiswa itu harus pulang. Karena bentuk kontribusi kita untuk pulang ke negara, kamu mau bikin apa nih untuk Indonesia begitu. Dan saya kepikiran kayaknya harus memang pulang ke Indonesia. Tapi karena background ilmu saya urban design, mungkin banyak teman-teman yang kurang mengerti apa sih perbedaan arsitektur dan urban design. Arsitektur itu cakupannya lingkungan binaan, bisa jadi dari bangunan, skupnya lebih kecil. Sementara kalau urban design itu cakupannya jauh lebih besar. Dia cakupannya bisa sosial, ekonomi, kontekstual daripada kawasan. Kemudian juga bisa dari pengerjaan infrastruktur, transportasi, dan lain-lain. Selesai S2, singkat cerita, saya apply di 3 perusahaan di Indonesia pada saat itu. Saya apply di ICOM Jakarta, Urbane di Bandung, punyanya Pak Ridwan Kamil, dan apply di PSUD. Tiga-tiganya lolos dan wawancara pada saat itu. Tapi memantapkan hati untuk pilih di PSUD karena ternyata ownernya Profesor Dani Soro itu saya kenal, yang pada saat itu juga interview saya pada saat mau ke Australia. Dan disitulah beliau menawarkan secara langsung masuklah PSUD pada saat itu. Nah, saya ingat betul masuk PSUD, proyek yang pertama saya dapatkan itu MRT. Proyek MRT Jakarta. Ada yang familiar dengan MRT? Ya, proyek MRT pada saat itu saya mengerjakan proyek MRT. Cukup sulit karena banyak sekali konteks yang sangat kompleks di Indonesia, mulai dari Islam, City, mulai dari social konteks, ekonomi, dan lain-lain gitu. Dan pada saat itu sampai saat ini banyak sekali proyek-proyek yang juga saya terlibat. Yang paling berkesan adalah saya terlibat ke dalam proyek pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan. Saya termasuk sebagai analis land subsidence, analis daripada layak tidaknya di kota itu dibangun di Kalimantan. Dan banyak sekali studi-studi yang memang kita hasilkan dari PSUD. Dan saya termasuk ke dalam tim yang pada saat itu bekerja di Singapura selama 3 bulan lebih. Jadi kita base mengerjakan proyek Indonesia tapi dikerjakannya di Singapura karena banyak sekali konsultan yang di-hire oleh Indonesia untuk mengerjakan pemindahan ibu kota itu ada 3. Satu PSUD, yang kedua adalah Arup Singapura, dan yang ketiga adalah Arup Australia. Gitu. Jadi kita kerjakan selama 3 bulan di Singapura. Dan itulah yang kemudian disayembarakan oleh Indonesia gitu. Siapa pemenangnya untuk sayembara ibu kota itu hanya formalitas saja sebenarnya untuk mengajak masyarakat luas supaya bisa melihat ibu kota kita seperti apa ke depannya gitu di Kalimantan. Padahal sebenarnya deep down yang mengerjakan itu adalah konsultan yang banyak orang tidak tahu gitu. Jadi penampakan ibu kota yang sekarang itu tidak seperti itu sebenarnya. Itu hanya gambaran seperti apa sih ibu kota di masa yang akan datang, itu gambaran kecilnya. Kemudian PSUD itu apa sih? PSUD itu Pusat Studi Urban Design. Proyek-proyek yang kita kerjakan memang cakupannya jauh lebih luas, bukan arsitektur. Kita memang punya standar khusus untuk menerima proyek dari klien, mostly pemerintah. Jarang sekali kita dapat proyek dari swasta. PSUD selama ini terlibat dari proyek-proyek pemerintah seperti pembangunan MRT, MITJ, yang saat ini juga saya saat ini bertanggung jawab sebagai Director Design untuk revitalisasi kawasan Stasiun Sudirman
di Jakarta dan juga Tanah Abang dan juga Rawabuaya. Jadi memang banyak sekali proyek-proyek yang memang sangat rumit Pak ya. Kalau kita bersentuhan dengan pemerintah, urban design sendiri itu memang lebih banyak mempelajari tentang sisi sosial ekonomi masyarakat setempat, di mana kita akan mendesain, di mana kita akan mengintervensi desain-desain kita di kawasan itu begitu. Kemudian apa lagi ya? Mungkin sebenarnya sih mungkin dari teman-teman banyak yang berpikir atau banyak yang menerka-nerka apa sih perbedaan fundamentalnya antara arsitektur dan juga urban design. Simpelnya begini, arsitektur itu cakupannya lebih kecil, lebih kepada bangunan, lingkungan mikro gitu, lingkungan binaan yang kecil. Sementara urban design itu banyak sekali lintas ilmu yang perlu kita consider. Contohnya sosial, ekonomi, budaya. Selain itu juga kita juga harus bersentuhan langsung dengan masyarakat yang biasa kita kenal dengan community engagement. Jadi di proyek-proyek besar pemerintah seperti mungkin yang tadi Pak Cindy sudah singgung dan Pak Kiki, agak berbeda sedikit. Ilmu arsitektur itu kita lebih kepada ke klien gitu, tiktokannya ke klien antara kita dan klien. Tapi kalau proyek pemerintah yang cakupannya lebih luas, community engagementnya itu antara pemerintah dan masyarakat luas yang ada di situ. Jadi mau tidak mau urban designer kita sebagai perancang, kita juga harus mengajak masyarakat luas untuk terlibat ke dalam proyek itu. Karena ketika mereka tidak terlibat, ketika proyek itu akan dimulai, mereka akan keberatan dengan pembangunan yang ada. Jadi setidaknya mereka dilibatkan mereka diberi porsi khusus untuk ikut andil ke dalam proyek-proyek pemerintah seperti itu. Gitu. Jadi mungkin agak sedikit terbayang ya sekarang apa sih itu sebenarnya urban design itu. Urban design itu memang cakupannya lebih luas. Tapi untuk urban design cakupan kecilnya ada juga. Seperti penataan khusus misalkan kawasan UHO begitu dengan pendekatan pedestrian walkway gitu. Kampus dengan pedestrian yang ramah bagi pejalan kaki, misalkan seperti itu. Jadi memang pendekatannya lebih kepada humaniora, lebih kepada behavioral, lebih kepada pergerakan manusia di dalam satu kawasan, lebih menyangkut tentang kenyamanan dari sisi pengguna. Dari urban itu ruang luarnya, sementara arsitektur luar dan lebih banyak ke dalam proporsinya, gitu. Ya, terima kasih. Yang saya tangkap memang kalau arsitek lebih mikro ya. Kalau saya dulu kuliah katanya urban itu lebih meso. Kalau arsitek hanya hubungan dalam antara ruang-ruang dalam bangunan. Tetapi kalau urban, mohon dikoreksi kalau salah, urban katanya hubungan bangunan dengan bangunan lain, misalnya di kawasan yang tidak terlalu luas ya, dengan hubungan antara bangunan dengan lingkungan, betul ya. Jadi ya kalau dulu katanya kalau arsitek itu sombong katanya. Kalau buat bangunan, dia membuat bangunan yang paling bagus di lingkungannya. Di mana rumahmu? Ada rumah yang paling bagus di situ. Tetapi kalau bicara urban, kita sudah membicarakan konteks lingkungan. Bagaimana kaitannya, apakah pengaruh bangunan ini terhadap lingkungan sekitar itu bisa nyambung, bisa saling mendukung. Mungkin kurang lebih begitu. Tetapi tidak jauh juga berbeda dengan yang planologi ya, yang makro. Jadi mungkin posisi urban ini tengah. Planologi itu lebih kepada policy atau peraturan, kebijakan berkenaan dengan kebijakan regulasi dari pemerintah yang sudah ditentukan, permen, perpres, perda, pergub, itu semuanya planologi harus tahu karena memang sudah lingkup dari mereka. Kalau urban designer itu pure bagaimana bentuk kota itu untuk memfasilitasi manusia yang ada di situ begitu. Itu perbedaan yang memang agak sedikit membingungkan bagi sebagian orang. Apa perbedaan planologi dan urban designer? Terima kasih. Ada yang mau bertanya? Ini katanya operator bilang kenapa moderator terus yang bertanya? Kali-kali katanya peserta yang bertanya, siapa tahu dapat sepeda. Gimana? Itu ikutan ada sepeda? Itu sepeda Pak Abdi. Ya, saya beri kesempatan untuk satu penanya.
nanti sebentar kita akan buka lagi sesi. Jadi ini selingan, yang sampai bosan saya bertanya terus. Siapa tahu ada yang bertanya, silakan. Yang paling belakang, sebentar. Masih ada sesi berikutnya. Ya, silakan yang belakang. Kedengaran, Ji? Kalau cantik itu kedengaran. Canda bukan? Belakang cantik semua. Bisa ada laki-laki cantik. Nah, silakan. Nama dan pertanyaannya apa ditujukan kepada siapa? Staff nggak usah. Ini tidak mempengaruhi nilai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kenalkan, nama saya Adi Nuraudaem dari angkatan 2019. Sini izin bertanya, Pak. Tadi kan telah dipaparkan mengenai langkah-langkah yang harus diambil sebelum menilai sebuah biro arsitek itu sendiri atau sebelum menjalankan sebuah biro arsitek. Nah, yang ingin saya tanyakan, Pak, lebih ke sesuai tema kita pada hari ini, kira-kira langkah yang harus kita tempuh pada saat menjalankan biro arsitek itu sendiri. Nah, apakah diperlukan adanya semacam rencana bisnis atau business plan? Seberapa penting adanya business plan tersebut dan bagaimana cara menyusun business plan itu sendiri? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ditanyakan kemana? Tiga-tiganya? Padahal ini pertanyaan saya berikutnya. Dia sudah diambil oleh peserta. Kayak dia dapat kisi-kisi nih. Jadi sebenarnya pertanyaan pertama ini kiat untuk memulai biro itu seperti apa? Itu ya. Jadi saya pertanyaan dari siapa tadi namanya? Siapa? Nur Rauda. Coba ya, kalau perempuan teknik itu suaranya menggelegar gitu. Jadi yang ditanyakan Mbak Nur Rauda, kira-kira kiat-kiat untuk memulai biro arsitek atau kiat-kiat sebelum membuat biro. Kalau mungkin sebentar Evan untuk ikut di dalam suatu biro itu seperti apa? Apa yang harus disiapkan selain skill pasti? Silakan, saya ke Mas Indi dulu. Baik. Jadi saya mau bilang jujur saja ini sebenarnya kalau saya itu lebih ke entrepreneur memang. Jadi mungkin entrepreneur di bidang jasa arsitek. Jadi saya sebenarnya ingin lebih dikatakan seperti itu. Maksudnya berwirausaha di bidang arsitek, bukan konsultan. Walaupun sebenarnya memang saya sudah punya izin usaha CV, tapi mungkin kita lebih ke entrepreneurnya. Jadi memang sebenarnya kita ini bisnis. Jadi saya pada saat kuliah dulu sudah sering ikut-ikut pelatihan bisnis. Kebetulan skill bisnis itu atau ilmu bisnis itu saya terapkan di jasa arsitek. Jadi untuk planning tentang membangun biro atau firma-firma kecil seperti studio saya sekarang, itu saya sudah dapatkan saat kuliah. Jadi sekali lagi skill-skill itu sebelum saya keluar dari kampus atau lulus, itu saya sudah dapatkan pada saat mahasiswa. Jadi apa yang saya dapatkan itu saya terapkan ke studio saya sekarang. Jadi memang kalau studio saya sekarang itu RCB Studio kebanyakan kan hunian mikro kecil. Kita memang untuk sekarang belum meng-hire atau belum istilahnya mempekerjakan seorang yang ahli di istilahnya bisnis. Kebetulan masih saya sendiri yang menjalankan. Cuman kita sederhana, maksudnya sederhananya mungkin urusan administrasi apa semua itu masih saya, cuma tidak seribet proyek pemerintahan yang seperti dikatakan Pak Kiki. Karena kita cuma melibatkan itu saya dan klien. Jadi kalau untuk planning bisnisnya itu mungkin yang standar saja, yang penting kita bisa jalan dulu. Mungkin kalau sudah berkembang nanti saya akan meng-hire yang memang konsultan bisnis atau mungkin orang dari ekonomi atau apa yang untuk menyusunkan itu, atau orang-orang yang memang sudah
pengalaman di kewirausahaan. Saya cuman menerapkan ilmu-ilmu apa yang saya dapat di saat kuliah. Jadi di studio saya sendiri kebetulan masih saya semua yang jalankan, termasuk mendesain apa semua itu masih saya. Tapi memang ada yang bantu, cuman itu sebagai istilahnya pelengkap saja. Jadi mungkin kalau untuk lebih ke bisnisnya, mungkin insya Allah nanti setelah berkembang studio saya, mungkin saya akan meng-hire orang yang khusus memang menangani bisnis di bidang jasa arsitektur ini. Mungkin itu dari saya, Pak. Pak Kiki, biar sukses menjalankan studio sama sekarang kan arsitek makin banyak gitu. Saingan makin banyak gitu. Kalau kita tidak benar-benar bisa ketinggalan. Saingan masih makin banyak. Covid juga kemarin sangat terasa ya pasti. Di proyek-proyek itu Covid sangat memukul. Kira-kira kiat sukses untuk menjalankan biro atau tetap bisa di dunia arsitek itu seperti apa Pak Kiki? Begini ya. Sebenarnya kalau mau menjelaskan masalah kesuksesan, saya merasa belum sukses saya menjalankan studio sebenarnya. Ya, belum sukses. Iya. Kalau ukurnya sukses itu menjalankan studio seperti apa sebenarnya? Karena kita kan harus masih perlu belajar dan terus belajar. Intinya yang perlu ada pertama ini bagaimana bisa mendirikan gitu. Kalau masalah sukses akan sukses, banyak-banyak berdoa saja. Nah, yang penting mendirikan bironya itu dulu. Jadi mulai dari mana, harus kemana. Artinya tidak mesti juga langsung kita mendirikan biro. Tanpa pengalaman tidak akan jadi juga. Artinya makanya saya bilang dari awal, tanamkan bersama diri kita dulu. Saya ini betul-betul menjadi arsitek dan akan mendirikan sebuah studio. Insya Allah kalau sudah tamat nanti akan berpikir ke situ lah. Berjalan dengan sendirinya nanti. Ya, okay. Terima kasih untuk Pak Irfan. Saya tambahkan kiat sukses untuk PSUD dan satu lagi kiat sukses untuk lanjut ke luar negeri. Atau ya kalau kita ke luar negeri ini kan satu opsi juga. Selain kita berpraktisi, opsi untuk lanjut kuliah itu penting juga. Kira-kira apa tipsnya gitu untuk teman-teman kita, adik-adik kita yang ingin lanjut gitu? Silakan Pak Irfan. Mungkin pertama yang akan saya jawab kiat sukses untuk masuk PSUD begitu ya, kurang lebihnya. Sebenarnya nggak jauh dari apa yang Pak Kiki sampaikan tadi, komitmen itu paling penting karena kalau kita sudah lose excitement di dunia arsitektur kita akan lose selamanya. Jadi harus menyukai dulu, harus menggemari dulu, kemudian baru dikembangkan ke depannya ini saya mau kemana. Contoh singkatnya mungkin ketika saya masuk PSUD sebenarnya itu iseng pada saat itu setelah kuliah memang saya ditawarkan untuk bekerja di sana. Tapi memang saya diharuskan untuk pulang. Saya harus mencari opsi kalau saya pulang ke Indonesia saya harus kemana? Saya harus ke PSUD nih, kalau enggak, yang pada saat itu opsinya ada 3 bukan proyek ya, biro-biro konsultan untuk rancang kota itu cuma ada 3 di Indonesia yang saya tahu. Ada 4, ada Urban